dalam kegiatan MPLS daring. Alhamdulillah pada kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, semoga apa yang kita lakukan pada saat ini tetap diridhoi Allah Subhanahu wa taala, dan semoga bencana maupun pandemi yang kita rasakan saat sekarang ini segera berlalu. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada pihak Sivitas SMA Negeri 9 Mataram, terutama sekali kepada anak-anak OSIS yang sudah meluangkan waktunya untuk bisa melaksanakan kegiatan ini dengan rencana dan tujuan yang sangat baik sekali untuk masa depan anak-anak calon siswa SMA Negeri 9 dan untuk kesuksesan sekolah kita SMA Negeri 9 Mataram. Selanjutnya saya akan menyampaikan materi tentang bagaimana munculnya atau bagaimana tentang sekolah itu menjadi sekolah sehat atau sekolah ramah anak. Pada dasarnya kita melihat dulu dari rancangan bagaimana sekolah itu menjadi sekolah sehat. Sehat artinya adalah keadaan badan dan jiwa. Jadi keadaan badan dan jiwa dan semua sivitas akademik SMA Negeri 9 Mataram, dan terutama sekali kepada siswa-siswinya, baik itu siswa-siswi yang sudah berada di SMA Negeri 9 maupun calon siswa-siswi yang akan nantinya menjadi siswa SMA Negeri 9 Mataram. Artinya dikatakan sekolah sehat itu adalah secara lahiriah, batiniah, kemudian berjalan secara normal. Seperti apa yang kita harapkan saat sekarang ini agar tidak terjadi lagi pandemi-pandemi ini, maka disinilah kita harus memulai sekarang bagaimana kita untuk produktif, untuk proaktif di dalam meningkatkan kesehatan jiwa kita sebagai siswa maupun calon siswa. Kemudian pada prinsipnya sekolah sehat itu memiliki sekolah yang sangat dibanggakan atau sangat diharap-harapkan oleh semua masyarakat, terutama sekali sivitas semua sekolah. Jadi sekolah sehat itu sangat diharapkan terus menerus bagaimana sekolah itu bisa menjadi sekolah. Salah satu syarat menjadi bagaimana sekolah sehat itu bisa terwujud, yaitu bagaimana sekolah itu penyediaan sarana dan prasarananya itu lebih baik. Baik itu salah satu contoh yaitu lingkungannya, kenyamanannya, keindahannya, tamannya, kemudian sarana olahraganya, kantinnya, maupun tempat-tempat jamban, WC dan sebagainya. Itu harus secara khusus itu sudah dimiliki oleh sekolah, tapi dengan aturan-aturan kesehatan yang sudah ditentukan. Jadi standar-standar itu harus dimiliki oleh sekolah, sehingga baru nanti dikatakan sekolah itu menjadi sekolah sehat. Jadi banyak yang kita harus penuhi di dalam menjadikan sekolah itu menjadi sekolah sehat. Jadi anak-anak calon siswa baru SMA Negeri 9 Mataram nantinya, kenapa pemerintah pada dasarnya dan sekolah pada khususnya harus ada syarat-syarat tertentu untuk masuk ke sekolah negeri maupun sekolah swasta pada khususnya, yaitu dengan syarat harus terhindar atau syarat tidak pernah terlibat di dalam penggunaan barang-barang terlarang atau narkoba. Ini adalah salah satu sebagai wujud bagaimana sekolah itu menjadi nanti akan menjadi sekolah sehat. Itu secara singkat saya menyampaikan. Masih banyak yang perlu saya menyampaikan
meritis itu adalah sekolah yang dimaknai adalah sekolah yang baik, atau artinya yang baik hati, kemudian sekolah yang menarik, budi pekertinya, karakternya, kemudian manis tutur katanya, sikapnya. Jika hal ini dikaitkan dengan terbentuknya sekolah sehat, maka akan semua program yang akan kita hadapi, baik itu sekolah sehat, sekolah ramah anak, sekolah aman, itu akan bisa terwujud. Salah satu prinsip sekolah ramah anak itu bagaimana kepentingan dan kebutuhan siswa itu yang perlu kita pertimbangkan yang utama. Apa pertimbangan utama itu? Adalah salah satunya misalnya bagaimana pengelolaan, bagaimana penyelenggaraan pendidikan di suatu sekolah. Contoh misalnya anak-anak yang mungkin pada saat itu yang masuk ke sekolah kita ini SMA 9 adalah ketidakmampuan ekonomi, ketidakmampuan dari segi sosial. Maka semua yang ada di sekolah itu memberikan suatu support, memberikan suatu bantuan, baik itu bantuan bersifat materi, baik itu bantuan bersifat moral maupun bantuan yang bersifat spiritual. Sehingga akan apa? Sehingga itulah yang menjadi suatu cara bagaimana sekolah kita itu akan menjadikan sekolah kita adalah sekolah ramah anak. Jadi bukan berarti ramah anak itu adalah sekolah yang secara keseluruhannya itu anak yang masuk itu semua udah ramah. Tidak, karena itu perlu proses, perlu waktu, perlu usaha atau kerja keras. Bagaimana secara keseluruhan sivitas akademi SMA 9 itu berjuang bagaimana mendidik, membimbing, dan juga dari masing-masing individu siswa itu sendiri, bagaimana menjadikan sekolah itu menjadi sekolah yang ramah anak tentunya. Karena kalau sekolah ramah anak itu akan terbentuk, itu akan menjadikan sekolah itu akan menjadi sekolah yang nyaman, sekolah yang enak kita lihat, karakternya bagus, sopan santun, segala tindak tanduk itu semua baik siswa, guru maupun dari tukang kebun, kebersihan sampai ke atasnya itu akan semakin bagus. Nah, apa aja standar di dalam membentuk sekolah ramah anak sendiri? Itu satu, itu bagaimana anak itu bisa menikmati haknya dalam pendidikan, tidak dipaksakan. Artinya tidak dipaksakan itu anak-anak yang tidak mampu membeli buku itu tidak dipaksakan harus buku. Berarti harus kita bantu bagaimana anak-anak itu bisa mendapatkan suatu materi atau teori dalam pembelajaran. Kemudian yang kedua, standar sekolah ramah anak itu memberikan kebebasan kepada siswa untuk mengekspresikan segala sesuatu yang dipandang itu adalah yang positif, baik bersifat ilmu pengetahuan maupun teknologi maupun seni dan budaya. Jadi artinya mengekspresikan. Apabila ada anak-anak itu yang gemar ini, gemar olahraga, gemar seni atau gemar apapun, itu kita bagaimana anak itu kita membebaskan mengekspresikan sesuatu. Jangan kita melarang, jangan kita mengejek, jangan kita mengabaikan, kecuali hal-hal yang bersifatnya negatif. Tapi kalau secara positif, mengekspresikan secara yang positif, di situ kita harus sama-sama untuk membangun, membina. Kemudian standar yang ketiga yaitu metode pembelajarannya yang lebih hangat, yang lebih bagus, ya, dengan mengutamakan nilai-nilai satu kecintaan,
memiliki standar-standar seperti itu, baru dikatakan bahwa sekolah itu dikatakan sekolah ramah anak. Kemudian yang terakhir, tersedianya organisasi-organisasi yang bersifat di bawah naungan kesiswaan. Dalam hal ini seperti OSIS, ini sudah dikategorikan merupakan sekolah sudah benar-benar membentuk sekolah ramah anak. Kenapa? Disinilah kita dapat melakukan partisipasi, kita dapat mendapatkan keterbukaan informasi. Seperti ini, alhamdulillah terbentuk MPLS yang sifatnya daring ini, itu merupakan salah satu keterbukaan informasi bagi calon-calon siswa baru, karena disinilah suatu standar yang sangat utama di dalam menentukan sekolah itu menjadi sekolah ramah anak. Kemudian penegakan aturan sekolah. Nah, di dalam suatu sekolah itu tidak akan mungkin tidak memiliki suatu aturan. Jadi sekolah manapun yang sifat di dalam naungan di bawah pendidikan itu memiliki suatu aturan-aturan, penegakan aturan sekolah. Ya, misalnya kalau kita memang ingin benar-benar sekolah itu menjadi sekolah anak. Jadi pesan saya kepada anak-anakku yang calon siswa SMA Negeri 9 Mataram nantinya, mari kita sama-sama sebelum aktif, ya, sebelum melaksanakan proses pembelajaran. Itu yang secara intinya materi yang saya sampaikan dalam menunjang bahwa sekolah itu adalah sekolah sehat dan sekolah ramah anak. Insya Allah dengan simbol atau yang sudah digunakan oleh ibu kepala sekolah bahwa sekolah kita ini adalah yang nantinya akan menjadi sekolah sehat dan sekolah ramah anak. Insya Allah dengan kerjasama yang baik dengan anak-anak, dengan adik-adik, sis, insya Allah segala program ini akan kita bisa laksanakan dengan baik. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan secara singkat untuk ini. Terima kasih.